Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran wa qara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'ishu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan. Amma ba'da, syukran jazilan ala masa'ilatikum bil huduri fi hadzal masjid Nurul Jannah. Assalamualaikum khutbati ala lughatil Indonesia, khususan Ustaz Juli yang kami hormati. Seharusnya beliau ini menambah ilmu kita, tapi beliau sudah katanya kemarin ya, hari Ahad ya. Oh tadi, masya Allah. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang ilmu pengetahuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah ilmu dan ketaatan kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalau kita sama-sama, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas tentang permusuhan suami dan istri. Masya Allah, kok ada ya permusuhan suami istri? Ada Pak? Banyak. Wah, Masya Allah, permusuhan suami dan istri. Jadi seorang yang punya hotel yang terhebat Pekanbaru ini menjadi sahabat saya, menangis dia di dalam mobil karena bermusuhan dengan istrinya. Jadi ketika saya khutbah di Masjid Al-Fida, saya bacakan ayat inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara istrimu dan anakmu ada yang akan bermusuhan dengan dirimu. Itu khutbah saya di Masjid Al-Fida. Ternyata di seberang Masjid Al-Fida itulah orang yang punya hotel yang termasuk terbesar di Pekanbaru ini. Tapi beliau sudah almarhum. Jadi beliau itu berteman dengan saya karena pertama dekat, dulu saya tinggal di Labuan. Yang kedua, dia tertarik itu saya bercerita tentang poligami. Rupanya dia sedang ingin berpoligami. Mantap Ustaz katanya. Kenapa? Itulah yang ingin saya dengarkan. Dan menikah tidak maksud itu. Mantap kaji Ustaz. Iya mantap, saya bilang. Saking mantapnya Pak Haji amalkan langsung. Itu rapat aja lah yang menyampaikan itu katanya. Jadi dia menangis di dalam mobil. Saya disuruhnya duduk di depan, bawa ke rumahnya. Karena di rumahnya akan adakan doa rabitah, sambung hati yang sudah terpisah antara anak, istri dengan suami di satu pihak. Jadi sudah terpisah. Tolong Ustaz bacakan doa rabitah, doa penyambung rasa sambung hati. Jadi ada ceritakan ke Ustaz katanya bahwa saya katanya dalam minggu ini berhadapan anak dan istri saya di satu pihak, saya di satu pihak. Nah, bermusuhan. Anak saya itu sama istri saya menyuruh batalkan pernikahan saya yang baru. Dan kemudian harta-harta itu tak boleh didapatkan oleh saya. Mereka yang mau mengambilnya. Masya Allah. Ketika berjawab di pengadilan berhadapan, terasalah ayat yang dibacakan Ustaz itu katanya, di antara istrimu, di antara anakmu ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu. Nah, terus dia tidak mau dia duduk di depan di dalam mobilnya mewah. Dia duduk di tengah, saya duduk paling depan dekat supir. Dia menangis itu di tengah. Umurnya waktu itu 56 tahun.
Nah, jadi perseteruannya itu karena anaknya ini ada di antaranya yang kuliah di Fakultas Hukum, jadi notaris. Teman saya pula waktu remaja masjid, dan teman juga sama kuliah di Fakultas Hukum, UIR. Nah, jadi begitu saya datang, kenal tak? Nah, dengan ini Ustaz. Iya, kawan saya remaja masjid, Pak. Mulai dia tegur sapa baik dengan anaknya. Anaknya itulah yang lulusan bidang hukum yang mengajukan ayahnya ke pengadilan. Berhadap-hadapan anak dan istri di satu pihak, suami di satu pihak. Nah, surat At-Tawabur ayat ke-14 itu mengatakan inna min azwajikum, di antara istri-istrimu. Nah, itu jamaah. Kalau zaujukum saja satu istri, ini beberapa istri. Di antara istri-istrimu dan di antara anak-anakmu, beberapa anak pula itu, ada yang akan menjadi musuh bagi dirimu, fahzaruhum, karena itu didiklah mereka, hati-hatilah terhadap mereka. Kalau tidak hati-hati, mereka menjadi musuh kita di dunia, musuh kita di akhirat. Nah, ada seseorang yang anaknya murtad dari agama Islam, perempuan. Saya mengajar ngaji di situ. Dia kerja bagian PRN ini. Anaknya itu murtad, yang perempuan. Lalu ayahnya marah, aduh nak, dari nenek moyang kita nak, saudara kita nak, Islam semua, kenapa sampai kamu mau jadi murtad? Belum terlalu murtad ya, tapi sudah tidak mau sholat lagi. Kenapa? Nah, ayah menyalahkan saya katanya, ibu menyalahkan saya. Sekarang coba saya tanya ayah dan ibu, di mana saya disekolahkan oleh ayah dan ibu? Waktu itu disekolahkan anaknya itu di Santa Maria, mulai SMP-nya Santa Maria. Waktu itu tidak ada lawannya Santa Maria, satu-satunya sekolah yang paling top di Provinsi Riau, apalagi di Pekanbaru ini. Sampai lewat di Jalan Ahmad Yani itu pakai polisi lalu lintas, susah mau lewat saking banyaknya murid-murid di Santa Maria. Nah, karena hebatnya dia, yang bapaknya juga orang hebat, dimasukkannya lah anaknya ke Santa Maria, mulai dari SMP sampai SMA. Akhirnya anaknya jadi murtad, menangislah ayah dan ibunya, kenapa jadi begini nak? Nah, di dunia saja sudah tersiksa orang tuanya. Kenapa? Karena tidak dididik anak dari dasar dengan pendidikan agama. Jadi menjadi musuh kita bukan saja di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat.